Entah apa yang terjadi, usai ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka, tiba-tiba markas PDI Perjuangan sepi dan mendadak sepi dari aktivitas. Tentu saja ini menjadi pertanyaan kita semua karena memang seharusnya Hasto ini adalah kan salah satu petinggi partai, jadi bukan satu-satunya. Tentu saja harusnya ada beberapa aktivitas di sana termasuk memberikan keterangan resmi kepada media. Namun yang terjadi ternyata kantor PDI Perjuangan mendadak sepi. Memang menjadi misteri bagi kita semua, termasuk kediaman rumah Megawati pun kini sepi. Kemudian kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang menginstruksikan untuk tidak memberi toleransi kepada koruptor karena memang Presiden Prabowo Subianto akan menyusun strategi baru untuk menangani kasus korupsi di Indonesia yang kita tahu bahwa sudah sangat mewabah. Kita tahu bahwa undang-undang perampasan aset pada perjalanannya sangatlah penuh dengan liku-liku. Bahkan saya katakan UU perampasan aset sangatlah lambat untuk disahkan karena memang sejak era kepemimpinan Presiden Jokowi pun undang-undang perampasan aset sudah lama digaungkan. Namun sangat disayangkan DPR pada saat itu meskipun sudah mendapatkan surat dari Presiden langsung dan isi surat itu adalah undang-undang perampasan aset penting dan mendesak, namun DPR sama sekali tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Bahkan Puan Maharani selaku pimpinan DPR pada saat itu mengatakan bahwa undang-undang perampasan aset akan dibahas pada era kepemimpinan selanjutnya, yakni kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Namun opsi yang paling menarik jika undang-undang perampasan aset tidak kunjung disahkan oleh DPR adalah keputusan Presiden terkait undang-undang perampasan aset sangat bisa untuk dilaksanakan. Karena bagaimanapun kita tidak boleh berdiam diri untuk menghadapi kasus korupsi yang sedemikian parah ini di negeri kita sendiri. Tentunya kita tidak ingin bahwa kemakmuran Indonesia serta kemajuan Indonesia harus dihalangi oleh oknum-oknum koruptor yang sangat merajalela. Sementara itu, suasana kantor Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berada di Menteng, Jakarta Pusat mendadak sepi sejak 24 Desember 2024. Tidak ada aktivitas yang beredar. Karena memang ini berkaitan langsung dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Pantauan Metro TV News sendiri hanya ada sejumlah petugas keamanan yang berjaga di pintu masuk dan terdapat beberapa mobil yang masuk ke kantor DPP PDI Perjuangan. Dan memang eh, kita masih menunggu bagaimana hukuman yang tepat untuk Hasto Kristianto karena memang vonisnya sudah jelas bahwa Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka KPK setelah banyak sebelumnya yang menanyakan bahwa apakah kabar ini benar atau tidak. Ternyata benar, kabar tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh KPK. Maka dari itu kita memang sangat menyayangkan kejadian ini, apalagi kita tahu bahwa Hasto selaku pimpinan partai yang sangat pro-demokrasi harusnya kini berada dalam tempat yang salah. Hasto justru dituduh serta terindikasi melakukan beberapa suap yang bersifat memanipulasi suara untuk DPR RI terpilih 2019-2024. Kemudian sebelumnya KPK mengembangkan kasus dugaan suap PAW anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku. Sumber Metro News menyebut Hasto Kristianto kini menyandang status tersangka dalam perkara itu. Sumber menyatakan KPK menerbitkan surat perintah atau surat penyidik baru untuk Hasto dalam surat perkara suap yang menjerat Hasto disebut dilakukan bersama-sama Harun Masiku. Kemudian ada beberapa pasal yang menjerat Hasto, salah satunya adalah pasal 5 ayat 1, kemudian huruf A atau B pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 98. Jadi memang Hasto ini tidak dijerat oleh satu pasal saja dan KPK telah melakukan beberapa pergerakan untuk mencegah Hasto ini berpergian terutama ke luar negeri. Salah satunya adalah dengan melakukan pencekalan terhadap petinggi partai PDI Perjuangan tersebut.